Waduh, kecil. Bawen leon. My God. Oh, enak. Masuk-masuk nyanyi-nyanyi. Mungkin udah ngerti ya, masuk-masuk. Langsung nyanyi-nyanyi. Mulai banyak yang berdatangan. Hari ini kayaknya lebih slow ya, karena kelasnya Bu Hilda nggak terlalu lama. Mungkin kelasnya Bu Andi aja ya yang mentornya soal ini. Ini udah mulai banyak nih yang datang. Paling 3 menit padahal. Selamat siang, Bu Manda. Selamat siang, Bu Andi Wio sudah hadir ternyata. Ya, Baru barusan selesai kelas. CPR, Bu Ya Manda. ampun, maraton ya hari ini. Iya, maraton ini. Teman-teman semuanya, saya harap masih tetap semangat di kelas komunikasi internasional. Iya, ini mudah-mudahan ya Bu ya, karena hari ini kita terakhir ya Bu ya, materi terakhir. Sudah habis yang bisa kita berikan ke mereka ya untuk yang komunikasi internasional. Semoga ini nanti lihat tugas-tugasnya tambah semakin semangat gitu, Bu. Yes, semakin semangat atau semakin aja liburan harus sudah tugas gitu ya. Kayaknya nanti semua bakal gitu kok. Gak cuman kita, mungkin kita duluan ya yang ngomong. Natalannya ini loh Bu, jadinya ngerjain tugas. Iya, kayaknya nanti mereka bakal, Bu dosen ini ya, enak banget nih ngasih tugas terus liburan Natal. Enggak ya, teman-teman kita, kalian libur Natalan belum tentu dosennya libur. Benar, ternyata online ini malah full ya, Bu Manda ya, kegiatan-kegiatan. Full agenda dan juga target yang harus dikejar selama sisa waktu 24 hari di tahun 2021 ini. Ngeri ya kayaknya. Oke, baik, sudah jam 13.20. Selamat siang teman-teman yang sudah bergabung. Kita mau mulai dengan kelas
Kalau via Zoom pasti kita bisa mulai dengan presensi dulu. Saya persilahkan dulu untuk kelasnya Bu Andiwi mungkin ya, karena kelas A. Monggo Bu bisa di-share screen untuk QR code-nya supaya teman-teman kelas A bisa presensi. Yuk kelas A, siapin gadgetnya untuk scan QR code kelas, presensi kelas. Ini saya buka dulu. Silakan untuk kelas A untuk presensi dulu. Selamat siang, Bu. Mohon Ya. maaf untuk Fikri dibantu presensi ya, Bu. Iya, Karena ini Fikri. pakai HP. Oke, Fikri. Terima kasih, Bu Andiwi. Sama-sama, Fikri. Bu Azalea mungkin bisa dibantu soalnya stuck di logo YouTube. Oke, Azalia. Sudah. Makasih, Bu. Keisha juga Sama-sama. minta tolong diabsenkan. Kesia. Oke. Ya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Mau permisi atas nama Raslika boleh minta tolong dipresensikan. Raslika. Iya. Oke, Terima sudah. kasih, Bu. Sama-sama. Yang lainnya sudah masuk ya, Bu Manda ini. Sudah masuk semua atau belum ini? Mana ini? Bunga, Kansa, Vika, Kalung, Hadasa. Permisi Bu Andewi, Ya. mau minta tolong Sheryl diabsenkan Bu. Oke, saya rindu. Permisi Bu, minta tolong Sama. Hadasa Elisa, tolong dipresensikan. Terima kasih Bu. Ya, Permisi Bu, sudah. minta tolong Stefani diabsenkan. Terima Oke, kasih. Steph. Yang Permisi lainnya. Bu, Patricia Stefani Adin. diabsenkan. Oke, Patris. Terima kasih Bu. Sama-sama. Yang lainnya, Adam, Arista, mana ini? Bunga. Galung, Joseph. Rifki. Ricky. Vincentius, Jose. Ayo yang belum absen. Adam, Bunga, Feby, Kansa, Vika, Galung. Ini Sakti memberitahu ada masih susah sinyal ya. Oh Masih gitu, ada oke. waktu 7 menit ya. 11 menit untuk Adam bisa join. Masih 12.24. Bunga mana Bunga? Kata Rangga Bunga ngelek. Oke. Kansa. Oh kan. Kansa yang reporter TVRI ya Bu ya? Betul. Oh, sudah. Oke, sudah saya presensi. Kemarin izin soalnya masih ada tugas. Oh, ini izin Bu, enggak usah. Oh iya ya, udah Ya, izin karena sudah. titipan ya. Iya, sudah izin kemarin, Bu. Tapi sebenarnya enggak boleh dihijaukan Bu, karena bukan tugas kampus. Jadi Oh iya ya. aja Bu, paling atas Bu. Nah, itu balik. Ya, jadi teman-teman yang diizinkan untuk boleh tetap hijau, absennya hanya 3. Sakit penyakit menular, sakit karena harus opname, dibuktikan dengan bukti surat opname. Dan yang ketiga adalah keluarga inti meninggal dunia. Keluarga inti itu siapa? Ayah, ibu, adik, kakak. Bu, kakek nenek saya meninggal, kakek atau nenek saya meninggal, tidak bisa. Jadi keluarga inti yang diperbolehkan kalau teman-teman memang mengalami 3 hal itu ya, mengalami itu dengan buktinya kita tetap hijaukan. Ya, kalau Kansa karena memang dia kerja dan tuntutan pekerjaannya mengharuskan dia reportase dan meninggalkan kelas ya enggak bisa. Yuk kelas A yang lain, Bu.
Ada ini Vika, Joseph, Rifki, Ricky, Vincentius Jose. Masih 7 ya Bu yang belum? Ya, Oke, apa? di stop aja Bu, saya gantian kelas B ya, nanti kita Ya. panggil lagi. Untuk yang kelas A, kelas B silakan persiapkan gadgetnya untuk bisa scan QR code. Untuk yang tidak bisa scan nanti dulu ya, tunggu teman-teman yang bisa scan dulu. Nanti saya panggil yang belum. Oke. Lumayan nih, udah separuh. Leticia boleh tolong diabsenkan? Oke, Leticia. Ini udah stuck kah ini? Anissa Maurin? Maurin? Hadir, Bu. Oke. Permisi, Auriel. Bu. Aurel minta tolong diabsenkan. Oke, Auriel. Bella Ayu? Bella Ayu? Belum hadir. Deborah? Deborah? Muhammad Ruli Alba Deborah. minta Siapa resensikan. ini? Muhammad Ruli Alba, Bu. Ulil. Maulana Adi juga, Bu. Minta tolong diabsenkan, Bu. Maulana Adi, oke. Terima kasih, Deborah Bu. Helen? Helen? Helen belum. Devina? Devina? Oke. Ginza? Hadir, Bu. Ginza hadir. Obelix? Felix hadir, Bu. Oke. Susan? Hadir, Bu. Oke, Susan hadir. Vinka? Auri? Oke, Vinka hadir. Oke, Bella Ayu? Belum, Bella Ayu? Helen? Devina Natali? Bentar, saya cek chatting. Oh, oke. Bu Andiwi untuk Vika sudah hadir, kelas B. Ya, masih ada masih yang beli paketan tadi siapa? Joseph. Bu hadir bersama Ah, Joseph. ini. Adam dan Joseph ini satu device kah? Iya. Iya, Bu. Oke. Beli paketan? Iya, Bu. Yang beli paketan urunan 2 orang buat online barengan. Rifki masih ada kendala. Iya, Rifki Permisi, masih ada Bu, kendala. saya sudah hadir, tadi ada kendala. Bisa di-share lagi mungkin. Rifki Hasbullah Yang sudah siapa ini? Kelas apa? kelas Rifki Hasbullah sudah Saya, Bu, saya, masuk, iya. Bu. Ya, oke. Sudah. Ya, sudah saya absenkan Rifki. Baik, Ini terima tinggal kasih, Bu Dewi. Rifki sama ada Riki sama ini. Kansa enggak, saya absen Bu Manda. Rifki tadi ini Rifki masih reconnecting. Terus kemudian sama satunya lagi Vincentius Jose belum hadir kah? Halo Bu, ini Riki. Bentar Bu, HP saya mati soalnya Bu. Ini aku lagi sama Gagas, bentar Bu. Iya. Bentar Bu, saya login ini HP-ku. Ya. Gagas itu bisa nggak headsetnya dilepas dulu? Kayak kita harus tarik-tarik. Iya Bu. Kocak. Vincentius Jose kemana? Ini belum. Jose belum hadir ya. Jose. Hari ini tuh ada agenda mahasiswa, Bu. Jadi mahasiswa kita tuh mengadakan lomba namanya Vkomwi. Kayaknya ada beberapa teman-teman yang memang panitia, jadi fokus untuk menyelenggarakan acara itu. Mungkin kayak Jose ini hadir sih. Nggak hadir mungkin karena ngurus itu. Iya, memang tidak ada keistimewaan ya. Jadi itulah gunanya teman-teman punya 3 spare. Bella Ayu sudah ada suaranya, Bella Ayu. Halo Bella Ayu. Oh ini Jose dari pagi nggak ikut kelas Bu? Iya. Oh Jose kan kakak Nggak ya masuk. Sakti ya. Oh ya wis nggak ada agenda lain.
Gimana Bu? Riki, Ini Riki hadir? Hadir Bu, tahan Bu. Iya, Bang. Nggak rebutan mic lagi ya sama Gagas. Bella Ayu ini ngomong sudah hadir, apakah bisa bisa bersuara? Oke, kayaknya kendala ya. Jose ini nggak masuk ya Bu Manda ya? Nggak masuk Bu, berarti mungkin dari pagi soalnya. Dari pagi berarti ini nggak saya ini ya, berarti ini merah ya? Deborah Helen sudah hadirkah? Deborah Helen. Oh, 3. Baiklah kalau begitu. Karena memang kurang 4 menit, nggak apa-apa. Di kelas saya juga sudah kurang 1 saja yang tidak hadir. Baik, teman-teman, saya mulai untuk materi kita yang terakhir dari mata kuliah International Communication. Teman-teman sudah bersama dengan saya dan juga Bu Andiwi selama kurang lebih 12 pertemuan. Kita sudah belajar banyak hal gitu ya, dari yang sebelum UTS kita membahas tentang unsur-unsur dalam komunikasi antar budaya itu apa saja. Setelah UTS kita belajar tentang konflik yang terjadi karena praktek komunikasi antar budaya. Nah, apa yang akan kita bahas siang hari ini akan ada kaitannya dengan 2 hal. Yang pertama adalah tugas kedua alias AFL 2 yang sifatnya adalah individu, jadi tidak kelompok ya. Tugas kedua sifatnya individu, dan yang kedua adalah tentang final exam atau UAS yang akan berkelompok ya sifatnya. Jadi materi hari ini akan ada ukurannya gitu ya, sepanjang apa teman-teman memahami gitu ya. Yaitu yang pertama adalah tugas individu untuk AFL 2 atau SAA 2 gitu, ngomongnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah nanti ada tugas, saya sudah langsung mengumumkan untuk tugas final exam. Sebenarnya teman-teman sudah bisa baca di e-learn teman masing-masing, tapi mungkin teman-teman bingung ini gimana ya maksudnya ya gitu ya. Nggak apa-apa, nanti saya akan jelaskan, teman-teman bisa langsung bertanya kalau nanti ada penjelasan yang kurang jelas gitu ya, untuk dikonfirmasi lagi. Oke, baik teman-teman, saya share screen. Untuk materi kita hari ini judulnya adalah Intercultural Communication Research Method. Jadi teman-teman sudah akan belajar tentang metode penelitian ya yang bisa teman-teman jadikan gambaran gitu ya. Kalau nanti teman-teman mau mengusulkan proposal skripsi, itu ternyata topik-topik komunikasi antar budaya itu bisa loh dijadikan sumber atau dijadikan objek penelitian untuk besok gitu ya. Jadi teman-teman, hari ini saya akan memberikan materi gitu ya yang jauh ke depan gitu ya, nanti teman-teman bisa manfaatkan ketika teman-teman akan menulis proposal skripsi. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang unsur-unsur budaya gitu ya, unsur-unsur dalam komunikasi budaya itu ada apa saja sih? Ada bahasa, ada identitas warga negara, ada jenis komunikasinya gitu ya, verbal ataupun non-verbal, kemudian tentang karakter budayanya sendiri, konteks budayanya sendiri, dan teman-teman sudah tahu gitu ya, sudah bisa menjelaskan ciri-ciri dari beberapa bangsa gitu ya untuk karakteristik budaya mereka. Nah, setelah UTS pun teman-teman juga sudah belajar tentang fenomena-fenomena yang ternyata komunikasi budaya ini bukan tanpa konflik gitu ya. Mungkin kita berbeda gitu ya. Ada orang yang bisa memahami, tapi ternyata ya tetap saja gitu ya terjadi konflik atau gesekannya, fenomena-fenomena yang memang asal muasalnya adalah dari perbedaan budaya itu sendiri. Bagaimana kita melihat dunia ini ternyata bisa berbeda dengan orang lain, yang mana bisa menimbulkan gesekan. Nah, komunikasi antar budaya ini mulai dari unsur-unsurnya tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian fenomena konfliknya itu juga bisa menjadi bahan untuk teman-teman melakukan namanya penelitian gitu ya. Nanti teman-teman akan ajukan gitu ya ide tersebut ketika teman-teman akan menulis proposal skripsi. Nah, kalau ini karena kita di kelas komunikasi antar budaya ya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian apa yang bisa digunakan untuk teman-teman memperoleh data dari fenomena-fenomena komunikasi antar budaya.
Nah, kita ke slide berikutnya. Ada 4 metode, teman-teman. Nanti kalau teman-teman tertarik gitu ya dengan tema komunikasi antar budaya, ada 4 metode yang bisa teman-teman manfaatkan ketika teman-teman meneliti fenomena komunikasi antar budaya. Saya akan bahas keempatnya gitu ya, tapi ini kayak sekilas pengertiannya gitu ya. Metode yang pertama adalah case study atau studi kasus. Teman-teman kalau kita kelas pakai radio, teman-teman pasti mengisi studi kasus dulu ya, yang teman-teman bisa baca gitu. Saya kasih gambar, saya kasih contoh iklan, ingat iklan H&M yang monkey itu ya, yang anak kulit hitam, terus kemudian di contoh saya juga saya berikan tentang fenomena anak laki-laki menangis, anak perempuan main mobil-mobilan. Nah, itu adalah jenis-jenis case study gitu ya, ada fenomena. Kemudian teman-teman menelaah gitu ya, apa sih yang terjadi dari fenomena ini. Nah, metode case study itu seperti itu teman-teman. Sifatnya adalah eksplorasi. Jadi case study explore dan research-nya, metodologinya itu sifatnya investigasi. Nggak cuma insert aja, investigasi. Nah, dasarnya insert itu sebenarnya adalah case study gitu ya. Dengan adanya sebuah fenomena, dia kemudian melakukan investigasi yang real time gitu ya. Dan apa yang diinvestigasi ya fenomenanya. Kemudian apa yang harus muncul ketika mereka melakukan investigasi itu, yaitu detailed contextual analysis of a limited number of event or condition and the relationship. Jadi ketika ada terjadi sebuah fenomena nih, ya yang diteliti nggak cuma fenomenanya aja, tetapi detail konteksnya. Ingat ya, unsur komunikasi budaya adalah konteks ya. Mungkin kejadian itu tidak di Surabaya, tapi di kota lain yang mungkin secara kultur bisa berbeda dengan Surabaya. Nah, itu harus muncul di situ. Gitu ya. Atau mungkin orang per orangnya. Mungkin ini di Surabaya, tapi di sebuah perusahaan yang multinasional. Jadi di dalamnya itu ada orang Batak, ada orang Sunda, bahkan mungkin multi internasional gitu ya. Ada orang American, ada orang India gitu ya. Itu konteks yang menjelaskan sebuah fenomena. Nah, makanya case study ini menjelaskan tentang konteksnya. Ketika fenomena itu terjadi, ada konteks apa saja sih yang terjadi gitu ya di sekitar itu gitu. Nah, bedanya dengan yang metode kedua namanya fenomenologi. Kalau fenomenologi bedanya dengan case study itu adalah melengkapi. Nah, ketika ada sebuah fenomena, tujuan penelitian adalah untuk melengkapi, untuk memperkirakan secara akurat dan menjelaskan sejelas-jelasnya tentang kejadian tersebut. Nah, kejadian tersebut biasanya dijelaskan dari segi particular human experience or experiential moment. Jadi, kalian langsung gitu ya ketika ada sebuah fenomena, nggak cuma kalian menjelaskan konteksnya, tetapi kalian juga akan menanyai orang-orang yang terlibat di dalam kejadian itu. Gitu ya. Bagaimana kejadian sesungguhnya, bagaimana sudut pandang dia gitu ya ketika kejadian itu terjadi gitu ya. Jadi lebih ke titik bagaimana sebuah peristiwa itu dirasakan oleh orang-orang yang mengalami di dalamnya. Gitu ya. Jadi tidak hanya konteksnya itu terjadi di mana, tetapi melengkapi bagian-bagian yang bisa membuat fenomena tersebut semakin clear. Nah, sisi yang diteliti adalah human experience-nya atau experiential moment. Jadi bagaimana pengalaman orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu ya ketika kejadian itu terjadi. Nah, maka dari itu untuk mengambil data untuk fenomenologi ini biasanya sifatnya participant selection. Jadi ya misalnya kejadian meletusnya Gunung Semeru. Ya nggak mungkin dong kalian mewawancarai saya atau Bu Andiwi yang memang tempat tinggalnya bukan di wilayah dekat dengan kaki Gunung Semeru. Karena saya sama Bu Andiwi nggak mungkin bisa cerita. Kita cuma bisa cerita apa yang kita baca di berita online, apa yang kita tonton di TV. Sedangkan kalau fenomenologi ini harus experience-nya. Bagaimana ketakutannya gitu ya. Ketika tiba-tiba ada asap gitu ya, bukan asap, kayak semacam abu gitu ya muncul gitu dari gunung itu terus kemudian menjadi langit jadi gelap. Nah, itu kan yang bisa cerita adalah ya orang-orang yang mengalami.
itu adalah fenomenologi. Bagaimana experience orang yang mengalami benar-benar kejadian itu. Nah, itu bedanya dengan case study. Ada lagi yang namanya etnografi. Nah, etnografi ini juga ada perkembangannya. Nama perkembangan dari etnografi adalah netnografi. Yes, from in the internet gitu ya. Apa bedanya? Kalau etnografi itu adalah metode yang sudah pernah ada gitu ya di ilmu sosiologi gitu ya. Kita kan ilmu komunikasi ini kan bukan ilmu tunggal yang muncul, tapi kita kan merupakan gabungan dari beberapa ilmu-ilmu sosial, termasuk ibu kita, ibu ilmu komunikasi itu adalah sosiologi gitu ya. Nah, etnografi ini adalah metode penelitian yang diterapkan di ilmu sosiologi, di ilmu sosial, yang dimana peneliti itu turun langsung untuk merasakan apa yang dialami orang yang tinggal di sebuah tempat atau merasakan fenomena di tempat itu secara langsung. Nah, kalau ini menelitinya secara real time. Kalau yang fenomena gitu kan sudah terjadi nih, gitu ya. Meletusnya Gunung Semeru sudah terjadi. Jadi peneliti menanyakan, gitu ya, pengalaman dari orang-orang yang mengalami. Nah, kalau etnografi ini, peneliti itu turun langsung ke desa yang dekat dengan lereng Gunung Semeru, merasakan sendiri gimana sih tinggal di sana. Itu ya, bagaimana kebiasaan mereka di sana. Apakah mereka selalu setiap hari itu aware gitu ya tentang bahaya Gunung Semeru yang sewaktu-waktu bisa meletus. Itu adalah etnografi. Jadi peneliti for extended periods of time untuk waktu tertentu langsung datang gitu ya untuk melihat what happens, listening to what is said, asking question. Jadi dia tinggal di daerah itu untuk melakukan pengamatan. Selain pengamatan, dia juga mendengarkan, gitu ya. Apa saja sih yang dibicarakan orang-orang yang tinggal di kawah lereng Gunung Semeru, gitu ya. Kemudian bertanya, Bu, ini siapa ya kepala desanya? Terus ada pemberitahuan enggak kalau misalnya ada ini? Jadi tinggal, benar-benar tinggal gitu ya di sana untuk mengambil data. Gitu ya. Itu adalah metode etnografi yang paling tua gitu ya, yang paling awal dan masih dilaksanakan sampai dengan sekarang. Bedanya dengan yang saat ini itu adalah netnografi. Netnografi itu internet dipercaya bahwa itu menjadi sebuah new village ya, desa baru di mana orang-orang bisa dalam tanda kutip tinggal di sana. Teman-teman yang komunitas K-pop, teman-teman yang ikut komunitas bias tertentu gitu ya, komunitas ARMY, komunitas bling ya, Blackpink kan bling ya, bling. Nah, mereka pasti punya desanya, dalam kutip ya, desanya sendiri gitu ya. Misalnya percakapan di grup WA misalnya. Oh, ini forum di website misalnya. Nah, peneliti yang mau meneliti tentang bagaimana sih perilaku para bling ini ketika lagi fangirling gitu ya, atau fanboying gitu ya, itu mereka akan join ke dalam komunitas itu untuk ini tadi gitu ya, watching what happened, listening to what they said, and asking question. Jadi mereka menjadi bagian dari desa dalam tanda petik itu. Itu yang dikembangkan dari penelitian metode etnografi. Kalau etnografi yang awal, secara fisik kalian tinggal, kalian menempati sebuah daerah di mana kalian pengen tahu gitu ya, daerah sana itu seperti apa kebiasaannya gitu ya, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka rayakan gitu ya. Kayak kemarin misalnya tahun sebelum UTS teman-teman mau benar-benar etnografi, saya kasih tugas teman-teman harus menceritakan tentang negara Swedia, kalian langsung ke sana gitu ya, pergi tinggal di sana gitu ya, enak kayaknya Bu Andi kayak gitu. Yang kasihan Agung nanti di Afrika, Bu. Iya, nanti langsung ada tulisannya, iya Bu, kalau Bu Amanda yang bayari ya kita mau tinggal berangkat aja gitu ya. Nah itu benar-benar adalah apa yang teman-teman kemarin lakukan itu sebenarnya bagian dari etnografi ya, teman-teman mencari tahu gitu ya, bagi siapa mereka, apa yang mereka lakukan, apa kebiasaan mereka ya, itu etnografi. Netnografi itu adalah desa dan desa baru yang ada di internet ya, contohnya kayak komunitas-komunitas yang punya memang forum gitu ya, forumnya BTS, ARMY, forumnya Blink dan lain sebagainya. Itu
Itu etnografi. Dan yang terakhir, metode yang bisa dilakukan untuk teman-teman mencari gitu ya data untuk fenomena komunikasi antar budaya adalah semiotika. Semiotika ini nanti semakin dalam akan dibahas. Mungkin sudah pernah mendengar gitu ya, mungkin di komunikasi teori komunikasi mungkin sempat dibahas. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan ini di kelas kajian media dan budaya gitu ya. Semiotika ini merupakan ilmu tanda dan lambang. Ya, jadi kalau paling mudah adalah semiotika ini belajar tentang tanda dan lambang. Ya, ada tanda apa, ada lambang apa, gitu ya, yang menunjukkan bahwa itu adalah kode dari sebuah budaya. Contohnya, kalau kemarin teman-teman ingat nggak, saya memberikan gambar ada orang pakai baju kaos garis-garis putih merah, terus ada blazer hitam gitu ya. Teman-teman langsung apa? Ini siapa gitu ya? Orang apa? Oh, orang Madura, Bu. Nah, itu semiotika, teman-teman. Jadi ada tanda yang mana tanda itu kemudian punya makna di kepala kita. Dan makna itu bisa berbeda satu orang ke orang yang lain. Gitu ya, tergantung apa? Kalau di komunikasi, ingat ada dua hal yang membedakan persepsi seseorang, field of experience dan frame of reference. Tergantung bagaimana kita punya perbendaharaan makna ini loh di otak kita. Masing-masing dari kita bisa berbeda. Ya, karena belum tentu itu sepakat. Ya, hitam putih. Siapa tahu ada yang bilang, masa orang Madura itu pengen lagi ngerayain 17 Agustusan kali. Pas banget ya merah putih Iya. nasionalis banget gitu kan. Ternyata itu sebenarnya apa ya, kaos identik orang yang digunakan oleh orang-orang Madura gitu ya. Itu adalah semiotika. Nah, di metode semiotika ini tujuannya adalah untuk menjelaskan sebuah proses tentang identifikasi fenomena melalui a set of concept operative within a particular society. Jadi ada konsep yang sudah ada gitu ya. Teman-teman teliti apakah memang tanda ini merujuk kepada budaya tertentu atau tanda ini merujuk pada adat istiadat orang tertentu ya, atau kebiasaan orang tertentu. Ya, kayak kemarin teman-teman belajar yang H&M itu the world greatest monkey. Ya kan, teman-teman belajar. Terus ini ada apa sih? Apa yang salah dengan iklan ini ya? Kenapa kok jadi heboh? Ya, teman-teman melakukan semiotika. Oh, ini Bu, karena kalau di Amerika zaman dulu orang kulit hitam itu selalu diejek dengan kata ejekan monyet, monkey. Makanya ketika ada anak kulit hitam dipakai model oleh H&M untuk pakai hoodies tulisannya the world greatest monkey, mau tidak mau itu akhirnya merujuk kepada tanda bahwa orang kulit hitam itu ejekannya monkey. Ya. Tuh, itu teman-teman kemarin melakukan yang namanya semiotika. Jadi suatu lambang pasti punya maknanya tertentu. Ya, itu adalah semiotika. Ya, jadi ini adalah 4 metode yang bisa teman-teman gunakan besok gitu ya, kalau teman-teman tertarik gitu untuk mengangkat tema penelitian komunikasi antar budaya. Apakah selain ini bisa juga, Bu? Bisa juga. Ya, tapi nanti ada set of penyesuaian gitu ya. Tapi yang paling banyak digunakan untuk metode penelitian komunikasi antar budaya adalah 4 hal ini. Harus 4-4-nya, Bu? Enggak, pilih salah satu ya. Satu aja udah puyeng kita ya, Bu ya. Enggak bisa selesai gitu ya. Nah, teman-teman, kita bahas contoh kan. Ini kan tadi sudah ini ya penjabarannya gitu ya, apa sih case study, apa fenomenologi, apa etnografi, dan apa semiotika. Nah, kita akan membahas contoh, kayaknya nggak cukup ya kalau nggak bahas contoh. Kita contoh ke metode penelitian yang case study. Ini ada penelitian tahun 2008 oleh Min Jong-koo, ini orang Korean. Dia meneliti tentang a case study of intercultural communication in a multicultural classroom in the Brisbane metropolitan area. Jadi dia meneliti tentang sebuah kelas gitu ya, atau sekolah, beberapa kelas gitu ya, di Brisbane metropolitan area ini yang ternyata sifat kelasnya adalah multicultural. Berarti studennya bahkan gurunya berasal dari etnis yang berbeda-beda. Gitu ya. Brisbane ini di Australia kalau saya tidak salah. Iya benar. Intercultural. Nah, ini dia berkaca dari pengalaman adanya
global isu, global fenomena seperti 11 September itu ada bom Bali, teman-teman, waktu itu gitu ya. Itu yang membuat akhirnya Indonesia tuh ditakuti, atau pelaku pemboman itu selalu dari misalnya dari Asia Timur gitu ya, orang-orang Arab kayak gitu-gitu ya, yang identik dengan khilafah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dia ini ingin melihat di sebuah classroom itu apa yang berisi, dia menulis di sebuah classroom itu dia meneliti ada 2 kelas gitu ya. 56-year-old year, 7 student and 2 classroom teachers gitu ya. Jadi ada 1 teacher, dia itu mengajar 7 student dan 2 kelas dari 2 classroom. Kemudian ada juga teacher yang mengajar ESL, English as Second Language. Jadi dia mengajar anak-anak yang bahasa Inggris itu sebagai bahasa kedua. Jadi bukan bahasa pertama ya. Jadi kayak kita nih, kita kan bahasa pertamanya Indonesia ya. Bahasa Inggris itu menjadi bahasa kedua. Nah, dia meneliti tentang interview gitu ya, teacher ini dalam handling kelas yang isinya anak-anak yang multikultural gitu ya. Ternyata hasil penelitiannya si Min Jongko ini menyebutkan bahwa differing language capacity of students and teacher have the greatest influence on intercultural communication. Nah, karena ada teacher nih yang ngajar bahasa Inggris ke anak-anak yang second language-nya itu bahasa Inggris, itu ternyata punya efek yang cukup besar gitu ya dalam komunikasi antar budaya ya. Ada kesulitan gitu ya pasti ya, karena language was observed to influence positive and negative intercultural communication in the classroom. Bahasa itu menjadi alat utama gitu ya yang mempengaruhi sebuah pesan itu bisa positif atau negatif dalam komunikasi antar budaya. The study also confirmed that the theory of intercultural communication competence support the current ethos of this school curriculum. Dia berarti pakai teori intercultural communication competence. Nah, ini saya harus baca. Teman-teman harus baca lengkapnya gitu ya supaya tahu teori ini tentang apa. Jadi dia meneliti tentang itu tadi keberagaman gitu ya, dan bagaimana bahasa itu menjadi komponen utama dalam komunikasi antar budaya gitu ya, di antara teachers dan juga students-nya. Nah, ini adalah contoh case study tentang penelitian tentang yang menggunakan case study gitu ya, yang temanya masih kaitannya tentang komunikasi antar budaya. Unsurnya adalah bahasa itu tadi ya. Paham ya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau saya kecepatan bilang ya teman-teman ya, ini akan jadi tugas kalian. Nah, next kita ke contoh saja. Ini udah case study. Nah, kita ke fenomenologi teman-teman. Ada penelitian dari Maria Lindqvist, saya nggak tahu ini baca gimana, tahun 2012. Judulnya adalah Intercultural Communication at the Workplace, an Explorative Study Using a Phenomenological Approach. Nah, dia meneliti sebuah fenomena tentang intercultural communication di tempat kerja. Ya, jadi dia mencari nih ada tempat-tempat kerja atau perusahaan-perusahaan yang pastinya multikultural ya, multi etnis gitu ya pegawainya. Nah, kita lihat di abstraknya dia. The aim of this explorative study using a phenomenological approach is to have closer look at individual perception of the phenomenon of intercultural communication and how it is constituted with a workplace. Jadi dia mencari tahu bagaimana persepsi seseorang ya tentang fenomena komunikasi antar budaya yang terjadi di tempatnya bekerja gitu ya, dan bagaimana komunikasi antar budaya itu membantu atau menjembatani kegiatannya selama bekerja. Nah, eventual communication difficulty based on different cultural origin as well as form of interaction and working condition in the enterprise will be analyzed and possible reason for eventual communication. Nah, dia meneliti tentang ada nggak kira-kira kesulitan berkomunikasi yang terjadi gitu ya, kapan terjadinya gitu ya, ketika komunikasi kesulitan itu terjadi, dan siapa atau budaya mana sih yang paling kesulitan untuk atau yang paling sering mengalami kesulitan berkomunikasi ketika berada dalam sebuah komunikasi gitu ya, dalam tempat kerja yang memang sifatnya multicultural. The study examined and compares two different workplaces in southern Sweden, Highly Park, Vårgårda, dan Italia Il Ristorante. Jadi dia membandingkan 2 perusahaan
yang pastinya multikultural ya. Yang satu adalah di di Highland Park, Fox Cola. Ada satu lagi Italia Il Ristorante. Jadi dia membandingkan dua ini, di mana respondennya sebanyak 21 orang yang bersedia untuk diwawancara tadi. Nah, outcome-nya atau hasilnya gitu ya adalah the outcome indicates that cultural background seems to influence the constitution process and the different ways in how intercultural is perceived. Ya, jadi memang gitu ya, perbedaan latar belakang budaya itu punya peran yang sangat besar dalam menjembatani proses komunikasi di dalam sebuah perusahaan gitu ya, dan bagaimana komunikasi antar budaya itu bisa diterima gitu ya di dalam institusi. Furthermore, a contextual influence is indicated about how intercultural communication is perceived and function at a particular workplace. Nah, kalau teman-teman baca lengkap, di sini dia bisa memberikan konteks apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi gitu ya dalam komunikasi antar budaya ketika berada di tempat kerja. Ya, dia menceritakan tentang itu di versi lengkapnya. Jadi itu adalah penelitian dari Maria Lindqvist itu yang metodenya menggunakan fenomenologi. Jadi dia mau mencari tahu bagaimana sih orang-orang yang bekerja di lembaga multicultural itu bisa menangkap atau menerima kegiatan komunikasi antar budaya yang ada di tempat kerja. Itu fenomenanya. Ya, ini fenomenologi gampang lah ya. Nah, kita ke buku bahasa Inggris terus sih, yang bahasa Indonesia mana gitu ya. Ini ada yang bahasa Indonesia, nggak usah khawatir gitu ya. Ada Ahmad Trihandoko tahun 2019, nah dia meneliti fenomena komunikasi antar budaya dengan metode etnografi. Nah, ini teman-teman tadi yang saya sebutkan ya, metode yang ketiga. Dia dari Faculty of Communication and Information Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, Mas Ahmad ini meneliti tentang intercultural communication between Javanese and Malayan traders. Jadi dia meneliti tentang komunikasi antar budaya yang terjadi antara orang Jawa dan orang Malaysia gitu ya, Malaka gitu lah ya, Malayan itu Malaka, yang memang traders gitu ya, pedagang yang saling bertukar. Nah, ini dia lakukan secara etnografi di Sukadamai Market Tanjung Lago Distrik Banyuasin South Sumatera. Mana nih ada yang dari South Sumatera, ada yang tahu Sukadamai Market? Jadi dia melakukan penelitian ini tujuannya adalah menganalisis perilaku komunikasi antara budaya para pedagang etnis Jawa dan etnis Melayu dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perilaku komunikasi antar budaya para pedagang etnis Jawa dan etnis Melayu di Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Jadi di Kecamatan Tanjung Lago ini banyak ternyata bertemu pedagang-pedagang dari Jawa dan juga orang Melayu gitu ya. Jadi mereka bertemu untuk menjual beli dagangannya gitu ya. Dan dia penasaran nih gimana ya cara komunikasinya. Ini satunya orang Jawa, satunya orang Malay gitu ya. Dimana orang Jawa ini bisa jadi tahu bahasa Indonesia, ya masih bisa bahasa Indonesia. Orang Malay ya bahasanya 11-12 lah sama orang Indonesia gitu ya. Tapi mereka ini sedang berada di Sumatera Selatan gitu ya. Apakah ada komunikasi yang unik gitu ya? Ini dia mencari tahu ini. Nah, pendekatannya adalah dengan menggunakan etnografi. Jadi dia tinggal gitu ya di atau selalu hadir gitu ya di pasar Sukadamai Market ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk komunikasi antar budaya etnis Jawa dan etnis Melayu di pasar Sukadamai adalah untuk komunikasi verbal. Para pedagang etnis Jawa dan pembeli etnis Melayu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ternyata karena mereka punya kesamaan penggunaan bahasa Indonesia gitu ya, yang orang Jawa pasti tahu bahasa Indonesia, orang Melayu bahasa Indonesia ya tahu dan juga nggak terlalu jauh berbeda gitu ya. Ini mereka akhirnya menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan kalau untuk komunikasi nonverbal, mereka menggunakan komunikasi nonverbal ini sebagai penyempurna saat berinteraksi satu sama lain agar bisa saling mengerti dan tidak ada yang salah paham. Ya misalnya kalau tidak tuh ini enggak jadi gitu ya, nggak jadi beli gitu. Atau misalnya harga 3.000 gitu misalnya. Jadi komunikasi nonverbal tetap digunakan sebagai penyempurna
ya, untuk menghindari miskomunikasi itu tadi gitu ya. Proses komunikasi antar budaya etnis Jawa dan etnis Melayu terjadi secara sirkular, yaitu terjadinya feedback atau umpat balik ya, karena tatap muka ya. Jadi ketika ngomong yang satu memulai pembicaraan, yang satu menjawab, terus kemudian dijawab lagi dan terus gitu ya. Situasi atau media yang menghubungkan terjadinya komunikasi antar budaya etnis Jawa dan etnis Melayu di Pasar Sukadamai adalah saling bertukar pikiran atau informasi, keinginan untuk saling mengenal, dan faktor kebutuhan. Jadi ternyata situasi yang membuat etnis Jawa dan etnis Melayu ini untuk berkomunikasi dengan satu sama lain itu ternyata ini butuh informasi, butuh pertukaran informasi. Ya, apapun ya, karena dagang, mungkin dia pengen tahu harganya berapa, kualitasnya seperti apa, ya, panennya setiap bulan apa, cara ngirimnya seperti apa gitu ya. Kemudian mungkin untuk lebih dalam lagi pengen kenalan, menjalin networking gitu ya kalau bahasa formalnya, ya. Dan juga memang faktor kebutuhan, mereka butuh gitu ya untuk ke sana untuk membeli barang-barang yang mungkin dijual lagi gitu ya di negaranya atau di wilayahnya. Ini adalah yang etnografi. Jadi peneliti pasti tinggal gitu ya, datang terus gitu ya ke pasar ini untuk melakukan pengamatan, untuk bertanya gitu ya, observasi. Itu adalah etnografi. Terakhir, nah ini mungkin teman-teman nggak asing gitu ya dengan nama penelitinya. Dia meneliti dengan metode semiotika, judulnya adalah Representasi Rasial Superhero, Studi Semiotika Representasi Ras Kulit Hitam dalam film Captain America Civil War 2016 oleh saya. Oleh saya. Jadi teman-teman, ini adalah tesis saya. Jadi ketika saya lulus S2, saya harus nulis skripsi sama kayak kalian, tapi namanya tesis. Nah, di sini saya memang mengambil topik komunikasi antar budaya. Tapi di dalam film, kok bisa? Kok enak, Bu? Gitu loh, enak. Ilmu komunikasi itu enak banget. Ya, nah, dalam semiotika, nah teman-teman harus tahu gitu ya, dalam semiotika yang dimaksud teks gitu ya, yang diartikan dalam tanda itu tidak harus berupa gambar tidak bergerak ataupun tulisan, tetapi juga bisa gambar bergerak dan suara, ya, alias audiovisual. Contoh produk audiovisual adalah film. Jadi film itu juga bisa menjadi tanda dalam komunikasi, dalam semiotika. Ya, karena semiotika ini kan ilmu tanda dan lambang, maka dari itu produk media seperti film, kemudian iklan yang video bentuknya itu bisa dilakukan metodologi penelitian semiotika. Ya, nah saya kalau cerita tentang penelitian saya ini, saya pengen tahu nih, kalau teman-teman ada yang belum nonton mungkin film Captain America Civil War, really seriously kalian harus nonton. Baik kalian pencinta Marvel ataupun tidak gitu ya. Film Captain America ini sebenarnya kan film ini film sequel ketiga ya kalau Captain America sendiri ya, superhero Captain America sendiri itu kan yang pertama First Avenger, kemudian Winter Soldier, nah yang ketiga ini adalah Captain America Civil War, di mana ceritanya Captain America ini menyelamatkan sahabatnya Bucky Barnes gitu ya dari fitnahan gitu ya, orang yang memang mau memfitnah dia, yang ternyata gara-gara fitnahan itu membuat kubu Captain America dan kubu Iron Man ini bertempur gitu ya, terjadilah Civil War itu tadi ya. Wah, ada Chris Evans ya, sebenarnya sama dong. Nah, di sini teman-teman juga pasti tahu ya, ini dianggap sebagai semi Avenger karena semua pahlawannya Marvel ini ngumpul gitu ya, pada ngumpul di sini. Ada yang bela Captain America, ada yang bela Iron Man gitu kan. Nah, di sini saya tuh mau melihat tentang bagaimana sih orang superhero yang ras kulit hitam ini diperlakukan. Kalau teman-teman bisa membuat list gitu ya, di film ini ada karakter kulit hitam siapa aja. Yang pertama adalah Rhodey, ya, War Machine, partnernya Iron Man. Kemudian Falcon, partnernya Captain America. Kemudian di sini juga ada kemunculan dari Black Panther. Nah, Black Panther muncul pertama, si T'Challa itu muncul pertama di sini, ya. Jadi dia muncul gitu ya sebagai pangeran Wakanda yang akhirnya menggantikan ayahnya karena ayahnya mati gitu ya dalam ledakan teroris. Akhirnya dia menggantikan posisi ayahnya menjadi Black Panther. Nah, di sini saya mencari tahu gitu ya, orang
orang ras kulit hitam ini karakternya seperti apa ya kalau di film-film superhero ya. Ya meskipun mereka jadi War Machine, mereka jadi Falcon, mereka menjadi Black Panther yang seolah-olah hero, tapi ternyata temuan saya gitu ya dengan menggunakan semiotika. Teman-teman, semiotika itu banyak ya. Metode semiotika itu banyak. Yang ada semiotika Saussure, ada semiotika Umberto Eco, ada semiotika yang saya gunakan ini adalah miliknya Roland Barthes. Nah, saya menggunakan semiotika Roland Barthes ini, saya menemukan bahwa even mereka sudah, orang kulit hitam ini sudah menjadi karakter gitu ya di film ini, ternyata mereka masih terdominasi dengan karakter kulit putih. Kenapa kok terdominasi ya? Yang namanya Falcon pasti bantu Captain America. Loyal ya, kalau orang kulit hitam itu kan selalu digambarkan budak gitu ya, pembantu ya yang harus setia gitu ya sama tuannya, masternya gitu ya. Jadi saya masih menemukan orang kulit hitam itu masih dikarakterkan sebagai second person gitu ya, jadi sidekick-nya gitu ya. Kalau Captain America temennya berarti Falcon, sama kayak kalau Batman second-nya pasti Robin gitu kan. Tuh, kemudian orang-orang kulit hitam ini masih disebut masih dikategorikan sebutannya itu dengan hewan. Sadar nggak teman-teman ya? Kenapa Black Panther? Kenapa nggak Black Iron gitu ya? Kenapa harus Falcon? Ya dia punya sayap soalnya Bu, hewan dong berarti gitu kan. Masih dihewan-hewankan gitu ya. Sama seperti yang dialami oleh anak yang di iklannya H&M ya, yang masih dilabeli dengan monkey. Ternyata orang even sudah jadi superhero ya, mereka masih sebutannya masih ada unsur hewannya. Loh Bu, Black Panther ini kan dikarakterkan dia pemimpin, dia raja loh Bu. Hebat kan orang kulit hitam bisa digambarkan raja. Tunggu dulu, raja di mana? Raja di Wakanda. Wakanda itu adalah negara yang memang negara orang-orang kulit hitam. Jadi bukan seperti Obama yang dia menjadi presiden Amerika yang memimpin negara dengan ras yang multikultural, tapi karakter Black Panther ini yang masih menjadi pemimpin di negerinya sendiri, yang eksklusif, yang memang punya dia, beda sama Amerika, sorry to say gitu ya. Jadi di film ini masih digambarkan yes, he is a leader, tapi ya dia leader di negaranya sendiri, bukan di Amerika. Di Amerika tetap Captain America gitu ya. Nah, itu adalah masih istilahnya hasil gitu ya, persepsi saya gitu dengan menggunakan metode semiotika untuk bagaimana sih representasi orang-orang karakter-karakter ras kulit hitam di dalam sebuah film superhero. Nah, ini kalau teman-teman mau baca lengkapnya bisa kontak saya gitu ya, termasuk juga yang atas-atas tadi ya, kalau teman-teman mau baca lengkapnya silakan. Ini saya mau menunjukkan aja gitu ya, bahwa bisa semenarik itu loh teman-teman untuk meneliti komunikasi antar budaya even di film gitu kan. Jadi pasti akan ada kontradiksi gitu ya yang teman-teman akan temukan ketika teman-teman melihat, menonton produk budaya atau produk media yang memang ada kaitannya dengan budaya ya. Dan tergantung teman-teman kacamatanya mau lihat dari mana, dari case study boleh, dari fenomenologi boleh, dari etnografi boleh, ataupun dari semiotika boleh ya. Jadi kalau teman-teman nonton film sekarang nggak boleh cuma nonton bagus terus aktornya ganteng banget gitu ya. Kalau orang ilmu komunikasi nonton film harus jadi penelitian. Kalau saya sama Bu Andiwi gitu ya, nonton film itu sudah bisa jadi tesis loh. Teman-teman tahu nggak sih, saya sudah berapa ratus kali gitu ya nonton Captain America Civil War gitu ya selama saya ngerjain tesis, sampai saya anti gitu ya nonton, enggak deh aku nggak mau nonton lagi karena sudah khatam gitu ya, khatam scene-nya, khatam dialognya gitu ya. Tapi ya ini orang-orang ilmu komunikasi, kita bisa menemukan fenomena kejanggalan gitu ya yang terjadi dalam sebuah produk apapun, produk media maupun produk budaya. Nah, itu adalah materi saya gitu ya, sudah sampai di semiotika. Kita mau membahas tentang tugas individu, tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu untuk keempat metode penelitian yang bisa dilaksanakan untuk topik-topik tentang komunikasi antar budaya. Dia mau ditanyakan? Bu Andiwi mau menambahkan? Oh ya, tadi kalau Bu Manda bilang kita nonton film aja udah bisa jadi penelitian ya Bu.
macam-macam, dengerin lagu aja bisa jadi penelitian, Bu. Nonton iklan aja sudah bisa jadi jadi satu karya ilmiah ya, satu skripsi. Nah, ini memang inilah komunikasi itu konteksnya memang hal-hal yang kadang itu kamu nontonin iklan aja. Dan ini memang skripsinya tentang waktu itu saya bahas tentang ini Bu, iklannya M150 itu kan bagaimana iklan tersebut itu setelah dia minum M150 itu dia jadi kuat memenangkan pertandingan dan uangnya dikasih ibunya. Nah, di situ lagunya Hero itu Mariah Carey itu. Wah. Kemudian di semiotikanya banyak gitu kan. Nah, inilah yang menarik kalau kita mempelajari tentang komunikasi antar budaya. Itu banyak sekali, kita nggak usah cari, wah nanti kehabisan, nanti nggak ada, jangan khawatir. Tadi di Bu Manda tadi sudah disebutkan tentang beberapa metode dalam komunikasi antar budaya ini, ada case study. Nah, case study itu memang yang diteliti tentang realitas yang ada pada diri sendiri. Jadi, maaf, itu tadi fenomenologi. Kalau case study ini biasanya berhubungan dengan suatu kasus yang kadang ada yang menanyakan, Bu, ini kasusnya sudah lama. Nah, sudah beberapa tahun yang lalu, itu bagaimana? Nah, apa bisa, apa enggak? Studi kasus masa lalu, masa lampau, tapi dampaknya masih sekarang ini masih kita terasa, masih ada. Jadi memang dibatasi oleh sebuah case atau batas waktu, tetapi di sini juga mengapa harus ada batasan? Karena kita yang dibatasi itu kan adalah sistemnya. Jadi sistem di sini adalah informasi. Informasi kadang kalau yang sudah lampau itu kan juga ini Bu Manda, apa itu informannya ini kan tidak bisa mengandalkan dua orang informan kalau kasus-kasusnya sudah lama. Jadi harus multi informan. Biasanya dengan case study yang masa lampau itu informannya lebih banyak. Informannya juga itu juga lebih banyak karena biasanya case study itu ada yang diteliti itu case study di masa lampau. Kemudian kalau fenomenologi ini tentang realitas yang ada pada diri sendiri. Jadi orang-orang yang mengalami suatu kejadian, suatu fenomena itu yang ditanyain. Kalau di sekarang ini lagi ada erupsi Semeru, ya orang-orang yang di sana yang ditanyain, bukan saya sama Bu Manda. Pernah saya juga ini memang agak unik Bu. Saya meneliti tentang bagaimana kasus banyak ibu-ibu yang kurang gizi itu mengalami keguguran. Kayak ibu-ibu hamil yang ini Bu ekonomi lemah sehingga gizinya itu kurang sehingga mereka mengalami banyak, hampir satu desa itu banyak yang mengalami keguguran. Itu juga menarik. Habis itu ya yang jelas yang saya tanyakan ya orang-orang yang mengalami keguguran pada waktu mengandung itu mengenai realitas yang ada pada diri sendiri. Jadi orang-orang yang mengalami hal tersebut itu yang harus dijadikan informan dalam penelitian yang menggunakan metode fenomenologi. Nah ini kalau yang etnografi ini memang kita terjun langsung, berada di lapangan, terjun langsung dengan yang kita teliti. Nah ini kalau banyak cerita dari teman-teman, biasanya ada yang meneliti tentang, mohon maaf Bu, prostitusi. Nah kebetulan itu ada teman saya itu cerita meneliti itu di tempat prostitusi yang akhirnya juga mengakibatkan rumah tangganya hancur Bu. Jadi nanti teman-teman, ini nanti etnografi saya tak meneliti tentang LGBT. Nah, ini peneliti harus terjun langsung, kita berada di situ. Nah, kalau yang tertarik komunitasnya ya Bu ya. Iya, kalau yang tertarik tentang LGBT mungkin sudah siap hidup dalam jangka waktu yang lama mempelajari tentang komunikasinya di LGBT itu, kalau harus memang juga kesiapan Bu ya, kesiapan dari seorang peneliti juga. Jadi kalau memang tidak karena riset ini kan sebenarnya Bu Manda sendiri 2 tahun ya untuk tesis ya. Lama kan ya? Ya tergantung ini ya Bu ya, datanya iya hampir apalagi etnografi ini juga membutuhkan waktu yang sangat lama karena kan ini tentang
budaya. Biasanya kalau kita memang benar-benar riset itu kan memang jangka waktunya memang agak lama. Tapi ya memang tergantung juga dari nanti data jenuhnya. Kalau sudah ternyata jawabannya sama-sama Bu, oh ya sudah selesai. Kalau jawabannya sama-sama itu kan data jenuh sudah nyampe di situ. Nah ini kemudian tadi semiotik ini yang Bu Manda kemarin tesisnya tentang semiotik ya Bu ya, pakai Barthes ya Bu ya. Ya, betul. Ya, akan ada Ferdinand Saussure, kemudian ada Charles Sanders, Peirce ya Bu ya, agak lupa saya. Tadi saya lupa dulu sama Peirce. Charles Sanders saya juga agak lupa ini. Tentang semiotik ini tadi iklan juga bisa di semiotik, logo juga bisa, karena semuanya punya makna. Dan kalau tentang teks itu kan tidak hanya tentang tulisan, gambar bisa, pertunjukan bisa, film, adegan itu juga dimaknai teks di dalam semiotik. Nah, ini yang tadi kalau mungkin di Bu Manda pakai Charles Sanders, Roland Barthes ya, ada penanda, petanda, dan terakhirnya mitos. Nah, itu yang memang benar-benar harus dianalisis tajam di situ untuk semiotik. Nah ini nanti teman-teman tinggal nanti dalam tugasnya nanti tinggal milih mana yang mungkin kadang saya menyukai tentang penelitian ini, coba dicari tentang penelitian itu, kemudian teman-teman bisa mendalami karena memang harus dicintai kalau orang riset, karena kan membutuhkan waktu yang lama. Banyak sekali teman-teman saya yang tadi meneliti, mohon maaf sampai 6 tahun itu belum lulus, 6 tahun belum lulus dia meneliti etnografi tentang narasi penyanyi dangdut striptease yang ada di Blitar ini. Jadi banyak sekali penyanyi-penyanyi dangdut di Blitar ini yang mohon maaf goyangannya striptease gitu kan. Ya, striptease itu dalam artian ya seronok gitu ya. Itu kan banyak sekali yang dia gali itu sampai dia ya kalau kapan itu ya Bu ya yang artis Nela Karisma itu juga dia ikut itu ya, dia ikut waktu dia tampil di panggung, ikut dia juga dalam kesehariannya dia dalam mencari juran itu loh Bu, istilahnya networkingnya gitu. Itu apalagi kalau di daerah seperti ini tuh istilahnya macam-macam. Istilah laku artinya sudah ada yang booking itu istilahnya juga berbeda, punya bahasa sendiri, ada bahasa-bahasa pekerja seni gitu Bu. Jadi kalau saya waktu itu tanya PJ itu apa ya Bu? Payu. Oh alah, payu itu dalam bahasa Indonesianya laku. Nah, tapi dalam konteksnya mereka istilah PY itu payu. Ada istilahnya sendiri Bu. Kalau mungkin kita ada anak-anak muda dengan bahasa gaulnya baper itu bawa perasaan. Dulu itu saya nggak tahu baper itu apa. Baper itu apa Kak? Bawa perasaan mah. Jadi saya tanyakan ke anak saya, anak-anak muda di dalam konteks komunitas ini tadi Bu, yang Manda cerita tentang etnografi itu lebih kepada komunitas-komunitas yang ada di media sosial, itu juga bisa diteliti tentang etnografinya. Banyak sekali bahasa-bahasa yang digunakan. Kemarin kan kita membahas LGBT ya Bu ya. Nah, di situ itu ternyata penelitiannya juga banyak dan sangat menarik. Mungkin teman-teman nanti tertarik juga dengan itu, mau meneliti tentang etnografinya LGBT, jadi bisa menarik. Nanti dimulai dengan mencari gitu ya, mencari jurnal-jurnal seputar topik apa sih yang teman-teman memang care ya, atau mungkin teman-teman mengikuti gitu ya, yang ada kaitannya dengan komunikasi antar budaya, entah itu unsur-unsur kayak tadi ya, kalau yang di penelitian yang case tadi kan tentang unsur komunikasi antar budaya, yang penting ternyata bahasa ya, penggunaan bahasa. Ini adalah komunikasi antar budaya tapi di organisasi tempat kerja yang multikultur gitu ya. Kemudian ada juga yang etnografi ya, tinggal pengen tahu budaya di dalam situ tuh ada apa aja gitu ya, atau bagaimana interaksi antar budaya yang terjadi di sebuah wilayah gitu kan, etnografi. Atau teman-teman mau meneliti tentang
ada konflik apa sih dalam sebuah film yang kaitannya dengan representasi atau penggambaran ras tertentu gitu ya di sebuah film itu erat gitu ya kaitannya dengan komunikasi antar budaya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Bu Andiwi tugas teman-teman. Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal, hari ini saya akan mengumumkan 2 hal. Yang pertama adalah AFL 2 atau SAA 2 dulu namanya. Atau tugas kedua kita di mata kuliah ini sifatnya individual. Saya ulangi, sifatnya individual. Ya, silakan teman-teman, tadi sudah saya sampaikan gitu ya jenis-jenis metode penelitian dalam komunikasi antar budaya. Teman-teman sudah tahu gitu ya. Nah, silakan teman-teman cari boleh jurnal atau skripsi ya. Jadi boleh jurnal kayak kalau jurnal tuh kayak ini ya, Min Jungku ini ya sama Maria Lynn Kizit ini juga jurnal atau skripsi. Nah, kalau yang Ahmad Tri Handoko ini nggak boleh ini ya, tapi ya teman-teman yang sudah saya jelaskan jangan dijelaskan lagi. Ini sifatnya dia skripsi gitu ya, atau tesis boleh. Kalau punya saya ini tesis gitu ya, boleh. Jadi silakan teman-teman cari satu aja, tuh kan baik kan? Satu aja tentang sebuah jurnal atau skripsi orang yang penelitiannya membahas tentang tema komunikasi antar budaya. Ya, jadi tadi ya isu-isu mau isu komponen atau unsur-unsur dalam komunikasi antar budaya atau tentang konflik-konflik yang terjadi di dalam sebuah komunikasi antar budaya. Setelah membaca, teman-teman membuat video, silakan ngevlog ya. Tapi saya nggak mau lama-lama, sebentar aja ya, maksimal 5 menit, karena teman-teman menjelaskan tentang apa sih judulnya. Judul penelitiannya apa ya, kayak tadi ini ya, tadi sudah ada judulnya gitu ya. Kemudian apa sih peristiwa komunikasi antar budaya yang dibahas dalam penelitian itu? Ya, kayak ini dia membahas tentang representasi rasial superhero tapi di dalam film Captain America gitu ya. Terus ini dia menceritakan tentang, nah ini kan sudah ada ya di tulisan itu. Sangat teman-teman cari tahu kira-kira peristiwa komunikasi antar budaya apa sih yang dibahas ya di dalam penelitian itu. Kemudian yang kedua, jelaskan apa sih metodenya. Oh, metodenya tadi pakai semiotika, Bu, jenisnya Roland Barthes. Atau, oh ini dia metodenya adalah etnografi. Atau teman-teman menemukan metode etnografi, boleh, gitu ya, karena itu pengembangan dari metode etnografi. Boleh, Bu, saya nemu yang etnografi. Oh, boleh, gitu ya. Berarti ada, gitu ya. Teman-teman bisa menemukan ya penelitian etnografi. Kemudian, ceritakan juga apa sih kesimpulan dari penelitian itu ya. Jadi silakan teman-teman menceritakan 4 hal ini dalam kurun waktu paling tidak 5 menit gitu ya. Bagaimana cara mengumpulkannya? Mengumpulkan yang dikumpulkan adalah 2, teman-teman ya. Yang pertama adalah PDF jurnal atau skripsi yang kalian baca. Ya, ini supaya saya bisa cross check apa yang kalian jelaskan ini memang benar adanya gitu ya. Jadi silakan teman-teman kumpulkan juga jurnal atau skripsi yang teman-teman baca gitu ya dalam bentuk PDF 1 aja. Kemudian teman-teman memberikan link YouTube. Nah, jadi video yang kalian kumpulkan itu berupa link YouTube aja, teman-teman ya. Jadi tolong berikan link YouTube kalian personal gitu ya, jangan di log ya, jangan di private karena nanti saya sama Bu Andiwi nggak bisa ngeklik. Jadi silakan teman-teman berikan link YouTube kalian yang tadi durasi videonya cuma 5 menit gitu ya. Bu, kalau lebih dari 5 menit gimana ya? Nanti kita potong nilainya sesuai dengan menitnya gitu ya. Kayaknya 1 poin per menit gitu ya. Jadi kalau nilainya 65, videonya 10 menit ya kita potong jadi 60 gitu ya. Nanti kalau 1 jam videonya ya kita tinggal potong sesuai sama ininya aja, menitannya gitu ya. Nggak punya nilai jadinya. Kirana, apakah komunikasi lintas budaya boleh? Boleh ya memang. Namanya komunikasi antar budaya ya pasti lintas ya teman-teman. Jadi boleh antar budaya ataupun budaya tertentu gitu ya. Kayak tadi misalnya dia melihat budaya bahasa dalam sebuah kelas gitu ya, itu boleh. Ya boleh. Mau satu budaya ataupun antar budaya boleh. Kalau antar budaya tadi kayak Java, etnis Java sama Melayu gitu ya. Kalau mau komunitas itu sendiri atau budaya itu sendiri boleh. Contohnya kayak tadi tentang sama aja Kirana, Lita sama Anta. Ya, jadi sama Lintas sama antar budaya sama.
ya, antara budaya satu dengan budaya lain. Kalau lintas itu kan artinya tidak hanya budaya itu sendiri, tapi dengan yang seberangnya gitu kan. Gitu. Jadi dua hal ini yang teman-teman upload di e-learn ya, maksimal kapan? Maksimal 14 Desember. Jadi minggu depan digunakan untuk presensi week 14. Yeay, minggu depan nggak ada kelas. Tunggu dulu, Perpuso. Untuk tugas AFL 2 dulu ada pertanyaan. Aman ya? Gampang kok tugasnya. Ada pertanyaan mungkin? Apa bisa dalam bahasa Inggris? Maksudnya penjelasannya atau Jurnalnya mungkin Bu. Apa maksudnya kalau Jason? jurnalnya boleh, jurnal bahasa Inggris, bahasa Indonesia boleh. Pokoknya teman-teman ngerti, ya. Dan saya dan Bu Andiwi ngerti, ya. Jadi kalau teman-teman ngerti bahasa Korea, terus nyari bahasa Korea, tapi saya sama Bu Andiwi nggak ngerti, itu nggak boleh, ya. Jadi yang saya dan teman-teman ngerti. Kalau saya sama Bu Andiwi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris aman, ya. Nathanael, silakan. Bu, ini saya mau nanya tentang pengumpulannya. Ini kan Ibu kan bilang katanya nanti ngumpulin 2, jurnal PDF sama video. Nah, ini pengumpulan link video sama jurnalnya itu jadi satu apa nanti dipisah, Bu? Oke, ini saya bukakan e-learn-nya ya. Oke, teman-teman, bentar, saya share screen e-learn-nya. Oke, nah ini teman-teman untuk pengumpulannya, teman-teman bisa mengumpulkan di week 14 AFL individu. Di sini kalau teman-teman klik, itu jenis filenya, benar-benar, mungkin saya ini dulu sudah. Nah ini kalau di settingan saya nggak tahu kalau keluar di tempatnya teman-teman seperti apa. Kalau di tempat saya teman-teman, submission style-nya saya klik sudah file up submission sama online text. Jadi teman-teman mengumpulkan 2 hal, 2 jenis. Ya, jadi file submission yang satu ya, jadi upload, yang satunya teman-teman online text. Ya, ini sama seperti teman-teman yang kemarin mengumpulkan presentasi SAA1. Ayo yang kelompoknya bertugas untuk upload link YouTube ya di e-learn, nah itu pasti bisa memasukkan link YouTube di pengumpulan ini. Gitu ya. Jadi yang dikumpulkan 2 di dalam satu pengumpulan ini teman-teman bisa mengumpulkan 2, yaitu file PDF sama online text. Gitu ya. Jadi setelah mengumpulkan file, teman-teman submit lagi link YouTube-nya. Kalau misalnya teman-teman, Bu, saya kesulitan banget ya, apa caranya masukkan online text? Silahkan online text-nya alias link YouTube-nya dimasukkan ke PDF-nya. Gitu ya, yang paling mudah. Kalau teman-teman bingung, Bu, apa sih nulis online text di submission ini? Kalau bingung, nanti nggak usah tanya saya, Bu Andi, masukkan aja di unsur PDF-nya. Ya, kalian tulis link YouTube presentasi AFL 2. Ya, misalnya. Misalnya teman-teman langsung copy paste di situ. Ingat, kalau di YouTube yang di-share adalah bukan yang ininya ya, teman-teman. Jadi contohnya, misal, ini kenapa lama sekali hari ini YouTube. Jadi teman-teman buka dulu videonya, ya, anything gitu ya. Buka dulu videonya. Nah, yang di-share, di-copy adalah yang share ini. Jadi bukan yang ini ya, teman-teman. Soalnya sometimes ini bisa berganti. Jadi klik share dulu, yang di-copy adalah bagian ininya. Ya, ini yang di-copy. Ya, oke. Itu ya, Nathan, mudah-mudahan juga bisa menjelaskan teman-teman yang lain. Tapi kalau teman-teman bisa, untuk upload-nya di sini bisa 2 hal. Jadi PDF sama teman-teman bisa nulis di situ, bisa ngetik, bisa kompas linknya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan Hadasa, Bu Manda, Hadasa bertanya itu Bu Manda. Makasih, Bu. Videonya apakah harus ke YouTube atau boleh di Reels gitu, Bu? Saya takut kalau Reels nanti mudah hilang. YouTube aja ya, teman-teman. Kan teman-teman punya akun Gmail-nya Ciputra ya. Kalau mau aman, pakai akun Gmail-nya Ciputra buat YouTube-nya. Gitu ya, nggak apa-apa lah. Sekali-sekali saya nggak akan share kok. Ya, cuma buat saya sama Bu Adi aja. Ya, jadi pakai YouTube aja ya. Jacqueline Ivan, videonya harus menampilkan wajah, iya boleh, harus ya, harus, bukan boleh tapi harus ya, harus wajah kalian ya, jadi dandan yang cakep. Saya tidak menuntut ada pop up yang jelas ada kalian yang ngomong gitu ya, jadi harus ada wajah kalian. Saya nggak mau cuma tulisan ya,
ada wajah kalian. Jadi yang mudah aja, nggak usah editing yang susah. Teman-teman mau recording pakai Zoom juga boleh kan, bisa ya teman-teman buka Zoom terus kalian record, kalian mulai sendiri. Itu ya nggak perlu ada editan yang khusus. Yang penting saya sama Bu Andwi bisa baca PDF yang sudah kalian baca. Ya, gitu Ivana. Oke, thank you. Ada lagi kah yang mau ditanyakan untuk tugas AFL 2? Ya, tadi itu Bu Manda, yang ditanyakan Jason itu kan boleh yang bahasa Inggris itu mungkin maksudnya jurnal internasional, seperti itu ya? Atau gimana maksudnya Yes, Jason? jurnalnya boleh jurnal internasional, teman-teman. Internasional Boleh itu kan lokal. kembali lagi ya teman-teman, bahasa yang digunakan dalam jurnal itu minimal maksimal bahasa Inggris ya, jangan bahasa yang lain ya. Jadi Indonesia atau bahasa Inggris. Bu, yang maksud saya itu yang meneliti itu bukan orang Indonesia, Bu. Boleh. Yang meneliti orang Korea boleh, yang meneliti orang India boleh gitu ya. As long paling tidak bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris gitu ya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya, kayak saya Bu Andiwi sama Bu Andiwi nggak perlu ke translator gitu ya untuk membaca jurnal kalian. Terus mungkin ada ini nanti teman-teman menemukan ini memang tidak tidak pengaruh ya Bu untuk jenis penelitiannya baik kuanti atau kuali. Yang penting di sini konsepnya jurnalnya dan karya ilmiah yang berhubungan dengan komunikasi internasional. Nanti tiba-tiba ada yang ini tulisannya apa, ini isinya angka-angka. Nah, kalau angka-angka kan kuanti. Kemudian ini isinya narasi, ada deskriptif, narasi. Oh itu kuali, tapi memang kebanyakan kalau di sini memang enak dijelaskan itu kualitatif. Yes. Jadi kalau teman-teman lebih mendalami kan jenis penelitian ada kuanti sama kuali gitu ya. Saya sama Bu Andini nggak minta teman-teman menjelaskan itu kan. Tadi kan teman-teman saya minta untuk menjelaskan ini ya. Tentang judulnya apa, peristiwa komunikasinya apa, metodenya apa nih, ya antara ini gitu ya. Kesimpulannya apa itu teman-teman sebenarnya nggak perlu sampai apakah itu kuanti boleh sih, tapi maksudnya kuali itu ya harus tahu juga gitu ya apa yang spesifik gitu ya. Karena ini kita harus Bu Manda, kita untuk menentukan untuk membuat video itu kita harus ini ya, mahasiswa harus membaca semua ini satu jurnal ini. Jadi harus benar-benar dipahami. Jadi nanti kita cross check antara yang PDF dengan video. Jadi memang harus dipahami, benar-benar dibaca dari awal sampai akhir jurnal. Nah, kalau di jurnal itu teman-teman pasti ada yang namanya abstrak gitu ya, kayak ini. Nah, abstrak itu tidak menjelaskan secara rinci temuannya gitu ya. Jadi makanya tadi kan saya bilang, untuk jurnal ini dia nggak ngasih tahu nih apa aja ininya gitu ya, konflik yang terjadi itu karena kita harus baca lengkap gitu ya. Nah, itulah kenapa teman-teman tidak boleh berpatokan hanya dari abstraknya saja gitu ya. Teman-teman harus baca lengkap gitu ya. Makanya supaya bisa menceritakan. Ya, ini kenapa kok saya bisa menceritakan hasilnya secara mendetail ya, karena ini penelitian saya gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman membaca ya harus lengkap gitu ya. Itu untuk AFL 2 saya rasa sudah jelas, atau kalau saya ada pertanyaan lagi bolehlah disampaikan di keterlambatan Bu Manda. Keterlambatan Bu Manda. Iya, keterlambatan nanti akan kita kurangi sebanyak 20 poin. Ya, jadi kalau ada yang terlambat 1 menit 20 poin, 1 jam 20 poin gitu ya. Jadi terlambat berapapun 20 poin. Jadi sekalian aja ya terlambatnya besoknya gitu ya. Sudah pasti 20 poin gitu kan. Jadi silakan teman-teman kalau mau terlambat 20 poin kita kurangi gitu ya. Kalau nilainya masih 85 masih selamat lah ya, masih 65. Tapi kalau nilainya sudah cuma 60, udah dikurangi 2 poin udah ya nilainya ya, karena 40 jadinya. Itu teman-teman untuk AFL. Perhatikan ya. Untuk yang kedua adalah UAS alias Final Exam. Nah, di Final Exam ini saya memberi kesempatan teman-teman untuk ikut lomba. Nah, ini para fakir KP lomba, panggilan kepada para fakir KP lomba ya. Akan ada lomba PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, saya membuat UAS kita itu untuk memberikan teman-teman kesempatan ikut lomba. Nah,
untuk lomba PKM itu kan banyak ya teman-teman, mungkin teman-teman sudah pernah dengar sebelumnya tentang PKM. PKM itu jenisnya macam-macam, tapi saya pilihkan satu jenis yang sesuai dengan apa yang sudah kita bahas selama 1 semester ini, yaitu PKM-nya tipe gagasan tertulis atau PKM GT singkatannya ya. Jadi silakan teman-teman bubar ya, sudah bubar kan dari kelompok yang setengah semester kemarin. Silakan teman-teman buat kelompok baru, tapi ini kelompoknya lebih kecil. Kelompoknya maksimal 3 orang. Ya, Bu, nggak boleh 4, nggak boleh. Kalau kalian anggota kelompoknya 4, pecah jadi 2 kelompok. Ya, jadi maksimal 3. Ya, boleh 2, nggak boleh 1 tapi guys ya. Jadi pilihannya hanya 2 atau 3. Ya, saya ulangi, pilihan berkelompoknya maksimal 3 atau 2. Jadi nggak boleh ada yang Bu 4 boleh ya, enggak. Saya akan menyuruh pisah 4 orang itu jadi 2 kelompok. Ya, kemarin saya sudah tanya ke Bu Andini kelasnya 40, ya 40, kalau kita bagi 3 kan 39 ya. Berarti ada 1 yang kancrit, atau 1 ini ditambahkan ke kelompok yang isinya 3. Berarti harus ada 2-2. Akan ada 2 kelompok yang isinya 2. Gitu ya, jadi akan ada 14 kelompok ya untuk kelas A. Untuk kelas B tadi saya lupa ada berapa orang ya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi akan ada belasan kelompok dalam satu kelas. Nah, apa yang harus teman-teman per kelompok buatlah sebuah gagasan tertulis tentang bagaimana mengurangi praktik komunikasi antar budaya yang mengakibatkan konflik pada tema-tema yang sudah pernah kita bahas. Pilih salah satu. Ya, jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang diskriminasi gender. Kita juga sudah membahas tentang diskriminasi kaum minoritas ya, baik itu ras ataupun agama gitu ya. Kita juga ataupun kelompok-kelompok seksual gitu ya, yang lain gitu ya. Kemudian kita juga sudah bahas tentang diskriminasi kaum marginal, kelas sosial yang bawah, kita juga sudah membahas tentang imigran, kemudian kita sudah membahas tentang mungkin orang-orang yang difabel yang mendapatkan diskriminasi. Nah, itu silakan teman-teman buatlah sebuah program ya, tapi gagasan dulu gitu ya. Buatlah sebuah program yang memang gagasannya adalah untuk mengurangi praktek-praktek diskriminasi yang terjadi di masyarakat atau di lingkungan kalian. Ya, lingkungan terkecil kalian gitu ya, misalnya di kampung atau di kampus misalnya ada gitu ya, ataupun di budaya tertentu gitu ya, komunitas tertentu. Nah, silakan teman-teman tentukan dulu lingkupnya gitu ya, di mana sebuah kejadian itu terjadi, lingkupnya. Kemudian kejadiannya apa? Kejadiannya harus real. Ya, jadi bukan angan-angan kalian. Ya, ini kita membahas tentang fenomenologi ya, teman-teman ya. Ini metodenya adalah fenomenologi ya, karena kita akan menanyai gitu ya perasaan orang-orang yang mengalami itu gitu ya. Jadi teman-teman kasusnya harus real dan memang ada kaitannya dengan praktek komunikasi antar budaya yang menimbulkan konflik gitu ya, kayak diskriminasi gender, ras, agama dan lain sebagainya. Nah, gagasan ini tidak boleh, harus dibuktikan kalau ini real dan juga harus dites gitu ya, tentang apa benar sih fenomena ini terjadi gitu ya, dan orang-orang tuh aware. Nah, teman-teman harus membuat survei kesadaran masyarakat tentang kasus yang kalian angkat. Nah, surveinya minimal 30 orang. Lebih boleh, Bu, boleh. Medium apa yang bisa kalian gunakan untuk survei? Kalian boleh pakai Google Form atau Instagram poll. Nah, sekarang kan sudah ada ya fitur stiker yang di Instastory itu kan poll ya, polling. Nah, itu silahkan boleh teman-teman gunakan untuk memang membuktikan bahwa ini loh, Bu, beneran ada peristiwa ini dan memang masyarakat tuh aware gitu ya, adanya diskriminasi ini gitu ya, atau konflik ini nih yang terjadi gitu ya di masyarakat yang ini gitu ya. Jadi silakan teman-teman buat kelompok 3 orang, tentukan dulu fenomenanya apa. Kemudian tes fenomena itu ke minimal 30 orang. Apakah mereka aware? Loh, Bu, kalau 30 orang itu jawabannya nggak aware, ganti fenomenanya. Berarti fenomena yang kalian angkat tuh ngadi, alias kalian bikin sendiri, gitu ya. Nggak real terjadi, ya. Jadi sekalian buktikan bahwa memang peristiwa yang kalian angkat itu, oh iya ya, masyarakat memang menyadari atau mengetahui, gitu ya, fenomena itu yang ada kaitannya dengan konflik komunikasi antar budaya itu. Jadi silakan teman-teman buat ini dulu
gitu ya. Jadi minggu depan kita memang tidak ada materi dan presensi saya dan Bu Andewi ambil dari pengumpulan tugas individu. Tapi minggu depan kalian harus mentoring. Ya, jadi ini adalah jadwal untuk mentoring UAS. Mentoring yang pertama adalah minggu depan, tanggal 14 Desember, kita akan ketemu dan teman-teman perwakilan kelompok harus menjelaskan tentang tema atau judul PKM GT yang kalian ambil. Dan kalian juga harus menjelaskan hasil surveinya. Jadi surveinya kalian harus lakukan dalam waktu seminggu ini. Tentang benar nggak fenomena ini memang disadari gitu ya oleh masyarakat. Ya, dan teman-teman juga harus membuat draft PKM GT. Format proposalnya sudah ada di e-learn. Nanti saya jelaskan ya. Jadi format penulisannya, format Word-nya itu sudah ada. Sudah saya upload di e-learn. Nah, minggu depan teman-teman kelas A dan kelas B akan ketemu di Zoom ini lagi gitu ya, sama ya Zoom-nya. Nanti saya akan bagi ke breakout room. Nanti kelasnya Bu Andewi masuk breakout room supaya bisa mentoring dengan Bu Andewi. Ya, untuk temanya sudah benar enggak gitu ya, dan bisa membuktikan ke saya dan Bu Andewi benar kok Bu, memang fenomena ini terjadi dan masyarakat itu aware gitu ya tentang fenomena ini. Nah, untuk pertemuan week 15, nah teman-teman ini akan terpotong libur Natal dan Tahun Baru. Maka dari itu, week 14, teman-teman baru ketemu lagi dengan saya dan Bu Andewi di tanggal 4 Januari. Di tanggal 4 Januari ini, teman-teman harus sudah menyelesaikan proposal PKM GT. Jadi sudah harus lengkap. Kalau di week 14, alias minggu depan, baru draft. Ya, nanti draft itu yang sampai mana sih Bu, nanti saya jelaskan ya. Baru draft. Tapi kalau 4 Januari teman-teman sudah harus lengkap. Ya, dari halaman cover sampai halaman lampiran harus lengkap. Ya. Nah, setelah itu teman-teman harus mentoring, gitu ya. Mentoring lagi dengan saya dan Bu Andewi. Apa Bu yang dimentorkan? Yaitu format penulisannya. Apakah sudah benar jenis hurufnya Times New Roman 12, sudah spasinya sudah 1,5. Nanti saya tunjukkan ya syarat-syarat format penulisan PKM GT. Nah, untuk UAS, teman-teman tinggal mengupload, karena nanti saya beri masukan juga ya sama Bu Andewi. Oh, ini diganti ini harus disesuaikan dan lain sebagainya. Kalian revisi, kemudian kalian kumpulkan di UAS, hasil fix proposal PKM GT kalian. Kapan deadline-nya? 11 Januari jam 12 siang. Jadi deadline-nya adalah hari Selasa tanggal 11 Januari jam 12 siang. Perwakilan kelompok aja yang ngumpulin nggak apa-apa. Nah, untuk presensi UAS nanti saya akan memberikan peer review untuk anggota kelompoknya. Gitu ya. Jadi saya akan membuat peer review untuk kelompok AFL dan UTS dan juga peer review untuk kelompok yang PKM GT. Nah, bagi kelompok yang mendapatkan nilai bagus, saya akan sampaikan di akhir minggu itu ya, paling lambat 12 atau 13 Januari, saya akan umumkan di grup angkatan kita, dan kalian harus siap untuk masuk ke jenjang PKM tingkat universitas. Gitu ya, itu karena kalian dapat nilai bagus, jadi kalian akan saya masukkan untuk seleksi tahap universitas. Gitu ya, nah itu dengar-dengar kalau kalian lolos untuk berkompetisi level universitas, kalian bisa dapat KP. Nah, enak toh, sudah dapat nilai bagus di saya, dapat KP, gitu ya. Bu, kalau kalah ya apa? Coba lagi tahun depan. Ya, rahasia. Jangan khawatir, nanti kan tahun depan ketemu saya lagi, pasti tak suruh gini lagi. Ya, wis gitulah, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sudah enak ya teman-teman, sudah banyak gitu yang mendapatkan insight-insight tentang fenomena komunikasi antar budaya. Gagasan tertulis itu adalah bagaimana caranya teman-teman bisa menyadari ada fenomena, dan kira-kira teman-teman punya ide apa sih untuk mengurangi atau misalnya mengubah fenomena itu menjadi sesuatu yang positif, gitu ya. Nah, saya mau menunjukkan
saya mau menunjukkan formatnya. Nah, ini teman-teman, ini juga sudah saya upload gitu ya di apa namanya di e-learn. Ini adalah buku pedoman untuk PKM khusus GT. Ya, jadi ini sudah format PKM GT. Ini pedomannya. Nah, ini teman-teman bisa baca di sini. Agar bisa menghasilkan sebuah ide, umumnya diperlukan kejelian menyimak kejadian di semesta bersama istrinya. Isinya nggak usah semesta banget ya teman-teman, di sekitar kalian aja gitu ya. Nah, ide tidak selalu muncul. Nah, oleh karena itu manusia sering bersoal jawab dengan semesta. Nah, PKM GT juga bersifat menyelesaikan persoalan atau problem solving. Nah, ini yang dicari teman-teman. Nah, sifat utama PKM GT futuristik, visioner, memerlukan durasi waktu panjang, realistik ini loh teman-teman. Jadi benar-benar asli ada gitu ya, berdampak sistemik atau berskala masif. Nah, tujuannya apa? Tujuan PKM GT adalah membudayakan kebiasaan peduli ke alam pikir mahasiswa akan persoalan bangsanya, merenungkan, mendiskusikan, dan menemukan ide untuk mengatasi atau memperbaikinya, kemudian mengkonstruksinya dalam bentuk tulisan. Nah, ruang lingkupnya apa? Boleh sosial, ekonomi, budaya. Nah, ini ya yang sudah kita pelajari ya. Politik, hukum, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ya, luarannya adalah gagasan kreatif yang memenuhi sifat-sifat tadi, PKM GT tadi dalam bentuk artikel gagasan tertulis yang memuat konten konsep perubahan atau pengembangan. Nah, ini kriterianya. Nah, sistematika. Nanti kalau teman-teman sudah saya beritahu teman-teman masuk gitu ya untuk level universitas, saya akan pilih 11 ya, 11 kelompok. Tapi saya nggak bisa sama ratakan kelas A berapa, kelas B berapa, enggak. Jadi saya sama Bu Andi harus rembukan gitu ya, mana yang nilai berapa yang kita masukkan gitu ya, belum tentu nanti jumlahnya sama ya. Nah ini adalah, ini teman-teman, ini yang saya namakan format penulisan. Ini ya, ini harus ditaati karena seleksi pertama untuk PKM itu adalah format. Ya, jadi tipe huruf harus Times New Roman ukuran 12. Jenis teks menggunakan jarak baris atau spasi ya, space 1,15 spasi. Ya, ini harus tahu ya teman-teman gimana cara gantinya, dan rata teks kiri kanan. Ya. Layoutnya kertas A4, 1 kolom, margin kiri 4, margin. Nah, ini ayo ya gimana ya caranya mengubah margin. Nah, ini silakan teman-teman. Nah, isinya, format penulisan ini saya sudah berikan formatnya di e-learn ya. Nah, enak ya teman-teman ya. Nih ya, tinggal ngelihat aja. Di sini sudah ada logo Ciputra. Ya, teman-teman tinggal menginput judul program. Nah, untuk draft paling tidak teman-teman sudah mengisi judul. Kemudian ini siapa, nama anggota kelompok ini loh teman-teman. Kan saya bilang ya, anggota kelompok nggak boleh lebih dari 3. Maksimal 3. Ya, boleh kurang dari 3, cuma 2. Bu, kalau yang tadi anggota kelompoknya masih sama dengan anggota kelompok sebelumnya, boleh. Silakan. Oh. Nah, untuk pengesahan proposal PKM, silakan teman-teman lengkapi yang titik-titik ini ya. Nah, ini di situ sudah ada nama dosen pendampingnya, ada nama saya, ada alamat saya. Nah, ini jangan lupa teman-teman, Surabaya DD Mall. Itu berarti tulisannya angka, ya, kemudian bulan. Bulan diawali dengan huruf besar. Ya. Di sini ketua pelaksananya siapa, NIM-nya berapa. Ya, jadi isi yang titik-titik ini. Kemudian daftar isi, ya, daftar isi boleh nanti. Nah, teman-teman, untuk draft, teman-teman isi bagian pendahuluan. Ya, jadi teman-teman jelaskan latar belakang. Uraikan permasalahan yang melatar belakangi. Nah, di latar belakang ini teman-teman cerita fenomenanya apa gitu ya, teman-teman jelaskan dalam kondisi sekarang ini banyak sekali perbedaan yang dialami lalalala. Terus kemudian teman-teman jelaskan fenomena yang akan kami angkat adalah tentang ini. Dibuktikan dengan hasil survei. Nah, itu loh teman-teman. Hasil survei yang kalian dapatkan itu kalian jelaskan di latar belakang ini. Bahwa benar kejadian ini terjadi. Dan sebanyak sekian orang itu yang kami tanyai itu merasakan betul gitu ya, ada peristiwa ini yang memang membuat hidup mereka tuh menjadi berbeda gitu ya. Nah, tujuannya apa? Nah,
kan terus kalian jelaskan, maka dari itu kalian membuat proposal ini dengan gagasan apa, kita sekilas aja. Terus tujuannya apa nih, tujuan dari PKM kalian, gitu ya, poin-poin, ya. Dari latar belakang tersebut, kelompok kami memiliki tujuan untuk melaksanakan ini adalah 1, 2, 3, gitu ya. Terus kira-kira manfaatnya apa? Nah, luarannya itu apa? Nah, ini teman-teman jadikan aja luarannya adalah artikel ilmiah. Nah, ini ada tulisan lihat panduan halaman 2. Berarti ini ada pedomannya, ada di halaman di buku pedoman. Ya, jadi silakan teman-teman bisa pilih luaran atau output dari PKM ini tuh kalian mau apa? Boleh artikel ilmiah, ya. Jadi, teman-teman untuk draft minggu depan paling tidak sudah jadi sampai di 1.4 atau luaran. Ya. Nah, untuk Januari tanggal 4 setelah tema kalian saya approve, Bu Andiwi juga approve, silakan teman-teman lanjutkan di bab 2 gagasan, bab 3 kesimpulan daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah sumber yang teman-teman dapatkan ketika menulis, gitu ya. Siapa tahu kalian latar belakang ini ambil data dari cnn.com, gitu ya. Buat daftar pustaka sesuai dengan Harvard Style. Nah, ini teman-teman cari tahu ya, nulis kajian pustaka Harvard Style ini gimana ya? Nah, itu ya, silakan teman-teman cari tahu. Nah, kemudian ada lampiran, teman-teman, jangan lupa. Lampiran ini ada 2. Lampiran pertama adalah biodata ketua, anggota, dan dosen bimbing. Ketua, jadi kalian pilih satu ketuanya, gitu ya, kalian isi. Kemudian ini ya, nama lengkap dan gelar. Loh, Bu, saya belum lulus, nggak punya gelar, ya udah, ya. Kemudian anggotanya, anggota 1. Nanti, oh anggotanya 2, anggota 2. Oke. Nah, dosen pembimbingnya siapa? Saya. Ini saya sudah lengkap di sini, sudah ada. Jangan diganti ya, jangan diganti, jangan dihapus, jangan ditambahkan. Ini saya digorok kalau ada hal-hal yang saya tidak lakukan. Nah, lampiran 2 adalah susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Jadi kalian kan bertiga nih. Sebutin nama kalian siapa, program studinya ilmu komunikasi, bidang ilmu apa, ilmu komunikasi. Nah, kalian tugasnya apa dalam kelompok itu dan gagasan itu. Kemudian alokasi kalian mengerjakan tugas itu berapa jam per minggu. Nah, ini kalian isi. Terakhir, jangan lupa, ini yang pasti dilupakan oleh orang-orang, gitu ya, belum selesai sampai di situ. Ketua peneliti harus menandatangani di bawah ini. Ya, tapi ini jangan dikasih materai dulu ya teman-teman, nggak usah ditandatangani dulu. Kalian isi aja dulu. Jadi ketuanya siapa, NIM berapa, program studi ilmu komunikasi, fakultas ilmu komunikasi dan media. Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM gagasan saya dengan judulnya apa, yang diusulkan untuk tahun anggaran 2022 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh ya. Jadi silakan teman-teman isi untuk ketua penelitinya. Gitu teman-teman, jadi ini semua sudah ada di e-learn kalian. Mari kita lihat e-learn-nya. Oke, nah ini ya teman-teman, untuk week ke-15 sudah saya untuk AFL 2 bisa teman-teman kumpulkan week 14. Template sudah ada di sini ya, template proposal PKM GT sudah ada, pedoman tadi yang bentuknya PDF juga sudah ada. Ya. Kemudian minggu depan, minggu 15, kalian harus mengumpulkan proposal yang sudah lengkap itu Senin. Ya, jadi supaya apa? Supaya saya sama Bu Andiwi paginya sebelum ketemu kalian untuk mentoring itu bisa baca dulu. Kalau kita nggak baca, kita nggak bisa kasih masukan. Ya, jadi teman-teman harus upload dulu Senin malam, minimal 2359, supaya Selasanya waktu kita ketemu untuk mentoring, saya sama Bu Andiwi sudah siap untuk masukan. Nah, untuk final exam, teman-teman bisa mengumpulkan 11 Januari. Nah, nanti akan ada peer assessment, ini cuma saya yang bisa akses ya, teman-teman bisa akses ketika hari H. Begitu dari saya untuk info UAS dan AFL. Jenny, Bu, kalau anggota kelompoknya hanya 2 orang, apa boleh? Boleh, Jenny. Boleh maksimal 3, berdua boleh, 1 orang nggak boleh. Ya. Jadi kalau ada yang kancrit ya terpaksa harus cari kelompok yang cuma 2 orang supaya bisa bertiga. Itu ya. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Jadi nanti untuk teman-teman yang nanti akan nilainya bagus gitu ya, nanti saya akan umumkan di grup supaya kalian bisa join grupnya
teman-teman yang prodi lain yang ikut lomba PKM. Lumayan gitu ya, bisa dapat KP kalau nanti di seleksi universitas kalian lolos. Kalau nggak terima semester ini gimana Bu ya semester depan gitu ya, karena biasanya memang PKM ini bukaan untuk lombanya itu bulan ya pokoknya penerimaannya kira-kira bulan Desember Januari gitu deh. Memang selalu mengganggu Natal kalian gitu ya, Natal dan tahun baru kalian. Saya pun pasti terganggu gitu ya, tapi nggak apa-apa teman-teman masih punya banyak waktu gitu ya. Untuk lembar pengesahan ikut tanggal Desember ini atau ikut Januari Bu? Ikut tanggal di mana kalian tanda tangan aja atau kalian menulis ya. Jadi nggak harus disesuaikan sama Januari, pokoknya kalian nulisnya kapan, ikut tanggal itu aja. Jadi nggak ada ketentuan kok. Tuh. Jadi silakan kalau kalian pas ngisinya tanggal 8 besok, ya nggak apa-apa, tulis aja tanggal 8 besok. Ya. Apa? Ada lagi? Teman-teman yang mau dibahas, jadi semua sudah ada di e-learn kalian bisa download, enak loh, di UC sudah ada template-nya, di perguruan tinggi lain nggak ada ya, mereka ya berpedoman pada buku pedoman ini gitu ya, tapi ini sudah saya buatkan, otomatis marginnya juga udah sesuai gitu ya teman-teman, sudah nggak perlu memperbaiki marginnya lagi, tolong jangan mengubah yang lain ya, jadi kayak data saya jangan dihapus gitu ya, ada format yang dihilangkan atau apa, tolong jangan dihilangkan gitu ya teman-teman. Dan usahakan dalam kelompok kalian ada yang bertugas sebagai QC alias quality control. Jadi ada teman kalian yang memang tugasnya ngiteni, bener nggak ya ini udah 1,15 tadi spasinya, bener nggak ya ini sudah rata kiri kanan, bener nggak semua jenis hurufnya sudah Times New Roman ukuran 12. Ya, jadi harus ada teman kalian yang di akhir itu memang melihat formatnya apakah sudah betul gitu ya, supaya kontrol gitu ya, quality control-nya terjamin. Itu saran dari saya. Jadi minggu depan ada 2 yang harus dikumpulkan, mohon maaf gitu ya, satunya individu, kalian cari sekarang jurnalnya, besok bikin video selesai gitu ya, nggak perlu video yang editingnya susah. Kemudian teman-teman bisa fokus untuk mencari kelompok dan juga diskusi gitu ya, kira-kira fenomena apa yang mau diangkat, langsung cari survei gitu ya, bikin survei bisa dari Instagram, bisa pakai Google Form, supaya teman-teman bisa tahu gitu ya, bagaimana orang-orang di sekitar kalian tuh aware nggak sih sama fenomena itu, atau sejauh apa sih mereka aware tentang masalah itu gitu ya, dan kira-kira dari hasil awareness mereka, apa solusi yang teman-teman bisa gagas gitu ya, bisa kalian rencanakan, yang bisa teman-teman tulis di proposal PKM gitu teman-teman. Itu Bu Manda. Ada tambahan Bu Adwi, monggo. Jadi nanti setelah teman-teman menentukan tema dan melakukan survei sebanyak mungkin ada yang 30 atau lebih, nanti harus dikonsultasikan dulu dengan kita sebelum melanjutkan ke bab selanjutnya. Jadi minggu depan memang nggak wajib ya teman-teman, jadi minggu depan yang penting perwakilan kelompoknya ada semua untuk mentoring, karena saya sama Bu Andiwi nggak terima mentoring untuk tema di luar minggu depan. Ya, jadi minggu depan adalah waktu teman-teman untuk kasih tahu ke saya dan Bu Andiwi, Bu, tema saya seperti ini, hasilnya ini untuk survei, apakah bisa ya Bu ya? Ya, jadi minggu depan nggak perlu semua kelompoknya hadir, maksudnya anggota kelompoknya nggak perlu hadir, misalnya 3 orang yang datang cuma 1 boleh gitu ya, karena presensi kita tariknya dari pengumpulan AFL individu. Ya, jadi kalau teman-teman sudah mengumpulkan AFL individu, minggu depan udah mengutus temannya untuk mentoring judul ke saya dan Bu Andiwi, nggak apa-apa, gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Temanya jangan lupa tentang diskriminasi gender, kaum minoritas dan marginal. Ini yang penting temanya. Betul, itu enak banget teman-teman kan di pedoman tadi boleh ya isunya seputar isu budaya, cocok banget ini sama mata kuliah saya. Jadi teman-teman nggak susah lah ya, sudah banyak contoh yang saya dan Bu Adi berikan selama after UTS ini ya, kurang lebih ya, karena memang kita lebih banyak membahas tentang konflik setelah UTS, jadi teman-teman udah pasti sudah ada gambaran. Kalau butuh materi-materi kuliah saya yang kemarin-kemarin sudah ada semua lengkap di e-learn, silakan teman-teman baca-baca lagi. Gitu Bu Andiwi, tampaknya teman-teman diam karena
paham dan mungkin sudah memikirkan gitu ya kepuyengan tugas ini gitu ya mendekati akhir tahun, bukannya foya-foya happy ini ya mengadakan party Natal atau New Year, tapi malah ketiban tugas ya. Nggak apa-apa teman-teman, ini memang dinikmati aja gitu ya, nggak akan bisa merasakan hype-nya kalau nggak jadi mahasiswa gitu. Saya sama Bu Andiwi sudah pernah ya gitu ya. Saya sama Bu Andiwi riwehnya nanti kalau sudah koreksi ya. Iya. Pasti kita riweh kok teman-teman, sama-sama riweh. Gantian nanti. Ya teman-teman ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman bisa tanyakan langsung ketika minggu depan kita mentoring ya, supaya semakin jelas. Terima kasih teman-teman, sudah jam 3. Terima kasih atas kehadirannya di week ke-13. Karena ini materi terakhir dan belum tentu juga kita bisa bertemu langsung gitu ya. Saya dan Bu Andiwi mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman gitu ya untuk menerima materi dari saya dan Bu Andiwi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau memang banyak kurang atau mungkin banyak miss gitu ya. Mungkin ada topik-topik yang loh kok yang ini nggak dibahas ya. Ini mungkin nanti bisa teman-teman berikan masukan gitu ya ke saya dan Bu Andiwi supaya tahun depan adik-adik kelas kalian bisa lebih kaya nih gitu ya untuk ilmu-ilmu yang bisa saya dan Bu Andiwi bagikan. Ya, terima kasih buat teman-teman. Bu Andiwi ada yang mau disampaikan walaupun masih ketemu gitu ya. Ya, minggu depan masih ketemu. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang dari week pertama sampai week hari ini mengikuti kegiatan perkuliahan komunikasi internasional bersama saya dan Bu Manda. Semoga bisa menambahkan pengetahuan dan wawasan tentang komunikasi antar budaya. Pesan saya tetap semangat belajarnya, tetap semangat mengerjakan tugasnya. Masukan dan kritik dan saran masukan kami tunggu untuk di minggu depan. Tentunya untuk penyempurnaan kita dalam memberikan materi terhadap teman-teman semuanya ke depannya. Itu Bu Manda. Terima kasih Bu Andiwi, terima kasih juga sudah menemani saya. Minggu depan kita jalan sendiri-sendiri ya, kita mentoring sendiri-sendiri. Mudah-mudahan punya kesempatan lagi ya, kita berduet di semester depan. Terima kasih ya teman-teman. Selamat siang, selamat istirahat, selamat mengerjakan. Thank you. Terima kasih Bu, sehat selalu. Selamat juga. Terima kasih semuanya.